Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqa Rasulullah fima qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahalanya ihtisab, maka diampunkan dosanya, semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, mencari keridhaan Allah saja, dan dia juga mengharapkan pahalanya kepada Allah, ihtisab. Orang yang puasa Ramadan tadi dengan dua sifat, dengan mencari ridha Allah dan mengharap pahalanya kepada Allah, maka orang yang puasa Ramadan dengan dua sifat ini, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakian an Rabbih ta'ala, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'af lahu ajruha min 'ashratin ila 700 dha'fin illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi wa fi riwayatin wa ana ujza bihi. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Tuhannya. Maksudnya ini adalah hadis qudsi. Dalam hadis qudsi yang mana Allah Ta'ala berfirman, tapi firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, semua kebaikan yang dikerjakan manusia, maka dilipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tapi dalam riwayat lain bacanya bukan wa ana ajzi bihi, saya akan membalasnya, bukan wa ana ujza bihi, dan aku yang dijadikan pahala untuknya, akulah yang dijadikan balasan untuknya, keridhaanku yang akan aku berikan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua kebaikan manusia yang ia kerjakan dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali ganda kecuali puasa, maka sungguhnya puasa itu adalah untukku dan saya sendiri akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain, dan akulah yang akan menjadi balasan bagi orang yang berpuasa. Ikhtilafal ulama fi qawlihi ta'ala as-sawmu li wa ana ujzi bihi wa anna ma'a anna amal kulluha lahu huwa alladhi yujza bihi ala aqwal. Jadi semua amal itu kan karena Allah. Tapi kenapa amalan puasa ini Allah Ta'ala mengatakan semua amalan manusia tadi dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali kecuali puasa. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Emangnya kalau amalan yang lain tidak untuk Allah? Untuk Allah Ta'ala juga kan? Maka apa maksud hadis ini? Maka ulama menjelaskan dalam beberapa ucapan, dalam beberapa qaul. Ahaduha an-sawm la yaqau fihi riya. Maka ulama menjelaskan bahwasanya puasa itu tidak terjadi riya di dalamnya. Gimana mau pamer? Nggak bisa. Karena urusan itu hanya antara dia dan Allah saja yang tahu. Di depan orang kelihatannya lapar padahal kenyang, kan bisa juga. Nggak bisa dipamerkan. Amalan itu hanya betul-betul antara dia dan Allah saja. Sedangkan amal yang lain bisa terjadi riya. Li'anna riya ya qaul ibn Adam wa inna masamu syai'in fil qalb. Kalau amal yang lain bisa terjadi riya, pamer. Tapi khusus puasa ini yang tahu hanya dia dan Allah saja.
wa dzalika anna al-a'mal la takunu illa bil harakat illa shaum fa inna ma huwa bin niyyah allati tukhfa 'anil nas. Ya. Amal itu semua ada gerakan-gerakannya kecuali puasa. Puasa itu dalam hati aja. Dia dalam hati niat, udah dia puasa. Ya kan? Gak ada yang tahu. Nah kalau dia nggak puasa, dalam hatinya nggak puasa ya nggak tahu. Yang tahu hanya dia saja. Maka dikatakan amal itu hanya untukku. Karena di situ nggak ada peluang untuk orang lain. Di sini hanya peluangnya untuk Allah saja. Wa thaniha anal murad bi qawli wa ana ajzi bihi annahu infarada bi ilmi miqdari thawabi wa tad'ifi ajrihi wa ma ghairu min al ibadat faqad yattali'u 'alaiha ba'dun nas. Jadi makna yang kedua ditafsirkan oleh ulama, yang dimaksud aku yang akan membalasnya, bahwasanya kalau untuk puasa ini yang tahu kadar pahala dan berlipat-lipatan gandanya itu berapa, yang tahu hanya Allah saja. Ini akan dilipatkan berapa-berapanya, itu yang mengetahui hanya Allah Ta'ala saja. Adapun amalan yang lain bisa diketahui oleh manusia, dilihat oleh manusia. Wa thalithuha ma'na qawli as-sawmu li wa ana jazabihi annahu ahabbul ibadah ilaih. Wa ana ajzibihi, yang dikehendaki dengannya adalah saya akan membalasnya. Maksudnya kenapa Allah Ta'ala berfirman begitu? Karena amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah puasa. Maka Allah Ta'ala mengatakan saya akan membalasnya karena Allah Ta'ala sangat cinta dengan amalan puasa. Wa thalithuha wa rabi'uha al-idhafa ilaihi ya idhafa at-tashrif wa tad'if kama yuqalu baitullah. Jadi dinisbatkan puasa itu kepada Allah, disandarkan puasa itu adalah untuk Allah. Ini adalah menunjukkan akan agungnya amalan puasa tadi, betapa mulianya amal puasa sehingga disandarkan kepada Allah. Sebagaimana Baitullah, rumah Allah saking mulianya tadi, maka Allah Ta'ala namakan dengan Baitullah. Rumah yang disandarkan kepada Allah maka menjadi Baitullah. Begitulah puasa disandarkan kepada Allah karena tingginya amal itu. Wa hamisuha, adapun yang kelima anal istighna an ta'am wa ghairi min asyahwat min sifatir rabb. Falamma taqarraba as-sha'im ila Allah ta'ala bima yuwaffiqu sifatahu adhafahu ilaih. Penjelasan yang kelima, orang yang puasa dia seolah-olah tidak berhajat kepada makan minum. Karena dia memang menjauhkan dirinya dari makan minum. Sedangkan sifat tidak berhajat makan minum itu adalah sifat Allah. Allah Ta'ala enggak berhajat kepada makanan dan minuman tadi. Maka ketika seorang dia berpuasa mendekati kepada sifat-sifat Allah, maka Allah Ta'ala sandarkan amal tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mendapatkan kemuliaan karena dia mendapatkan sifat-sifat yang mendekati kepada sifat-sifat Allah. Wa sadisuha annal ma'na kadzalik lakinna binisbah ilal malaika li'anna dzalika sifatuhum. Ini di yang keenam, sesungguhnya makna tersebut dinisbatkan kepada para malaikat karena itulah sifat para malaikat tadi. Wasabi anna jami'al ibadat yuwaffa minha madhalim al-ibad illa as-siyam. Semua ibadah itu dibalas. Semua kebaikan-kebaikan manusia tadi langsung dibalas kecuali puasa, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya.
Wa tafaqal ulama anna al-murad bis-shaum fi qawlihi as-shaumu li wa an yajza bihi siyamu man salima siyamu minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Jadi kalau yang penafsiran yang terakhir bahwasanya puasa yang mana dikatakan itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya ataupun Allah Ta'ala sendiri akan menjadi balasan untuknya, ini puasanya siapa? Ya, kalau ini ulama sepakat, ini puasanya siapa? Orang yang puasanya terbebas dari kemaksiatan baik ucapan ataupun perbuatan. Ketika orang tadi puasanya terbebas dari ucapan-ucapan dan perbuatan yang haram, betul-betul dia jaga amalan puasa tadi, maka itulah puasa yang akan menjadi as-saumu li, puasa yang seperti itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka kita belajar bagaimana meningkatkan kualitas puasa kita, bukan cuma sekedar menahan makan minum saja, tapi kita juga menahan mulut kita tidak maksiat dan perbuatan kita juga tidak berbuat kemaksiatan. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kita untuk amal sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Ya arhamar rahimin irhamna Allahumma ighfir warham tajawaz lana li habibik. Allahumma ihdina wa ihdina nas jami'an ya rasul man ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.